Shalom, apa kabar jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Sebentar lagi ibadah online akan segera dimulai. Saya menyarankan ibu bapak saudara untuk menyiapkan hati dan pikiran. Marilah kita diam sejenak saat melakukan ibadah online. Pada minggu ketiga bulan ini, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Kami menghimbau bapak ibu saudara untuk menyiapkan biskuit atau roti sebagai pengganti hosti dan teh atau sirup sebagai pengganti anggur. Ibadah akan disiarkan setiap hari Minggu pagi pada pukul 6 melalui channel YouTube Creative Ministry BFC. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan notifikasi saat ibadah online akan dimulai. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk memberi, bisa transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0365 222 555 atas nama Perkumpulan Blessing Family Center. Untuk perpuluhan, Ibu Bapak Saudara bisa memberi dengan nomor rekening yang sama dengan berita perpuluhan. Demikian berita gereja pada hari ini. Kiranya kebaikan Tuhan menyertai Ibu Bapak Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sudah siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini? Apapun kondisi saat ini, kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita pujikan lagu Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita katakan, kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan yang ada. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Ingat Tuhan Yesus yang selalu menopang setiap kami. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup,
hamba Dia, kami rindu. Haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Serukan namanya, serukan namanya. Haleluya, sembah Dia. Immanuel, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Syukur buat Engkau pada hari ini Tuhan. Kami percaya kondisi apapun saat ini Tuhan, Engkau selalu menopang siap kami Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan keadaan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Sudah siap memuji Tuhan? Kita pujikan lagu Engkau Baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tanganmu, tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Jemaat Tuhan, kita katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yang percaya bahwa Tuhan kita baik, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita pujikan lagu Permata Hatiku. Kami percaya Bapa, dengan hati yang bersyukur, Engkau terima penyembahan kami Yesus. Ya Tuhan.
segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Yesus, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang kepadamu Bapa. kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Yesus. Ampuni setiap kami Bapa. Ampuni setiap kami Yesus. Sebentar Tuhan, firman-Mu akan disampaikan buat kami. Urapi setiap kami, kuduskan setiap kami Yesus. Ingatkan setiap kami Bapa, agar firman-Mu yang sudah disebarkan tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami, yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi, kuduskan Tuhan, biarlah nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara tetap setia kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Khotbah atau firman Tuhan pada saat ini saya beri judul, apakah yang kita cari?
Mari kita akan buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja dengan 5 roti dan 2 ikan. Maka orang banyak itu mencari Yesus di tempat di mana mereka sudah mendapatkan roti dan makan sampai kenyang. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada di situ dan mereka berputar di seberang danau itu, di seberang laut itu, ketemu sama Tuhan dan Tuhan berkata, "Kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda, tetapi karena telah makan roti hingga kenyang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita cari? Mungkin sebagai pelajar kita akan mencari ilmu setinggi mungkin. Setelah lulus, apa yang kita cari? Pekerjaan. Yang jomblo mau cari jodoh. Orang yang bisnis mau cari supaya usahanya maju, mau berinvestasi lebih lagi, cari untung yang besar. Itu tidak salah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, kehidupan kita bukan hanya di dunia ini. Ada satu masa yang namanya kekekalan. Kekekalan artinya tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya, selama-lamanya. Hanya ada 2 tempat yang kekal, yaitu di sorga, yang satu di neraka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa tempat yang kekal itu. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya hanya sementara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Itu ada dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus ingat, satu masa ada kekekalan. Sebab itu kita harus perhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti orang bebal, tetapi harus menjadi orang yang arif. Orang yang arif itu adalah orang yang bijaksana. Dia mengerti bahwa ada kehidupan setelah hidup. Ada kekekalan yang menanti. Dia tidak meremehkan arti kekekalan ini. Dia berusaha dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, untuk mencari roti yang tidak dapat binasa itu. Makanan yang tidak bisa binasa, makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Di dunia ini sementara, tetapi ada satu hal,
yang bisa membuat kita bertahan sampai kehidupan yang kekal. Kadang-kadang orang meremehkan hal ini. Orang yang meremehkan hal kekekalan ini adalah orang yang bebal, orang yang bodoh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Di sana diceritakan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini setiap hari memakai jubah ungu yang indah, terbuat dari kain linen yang halus. Setiap hari bersuka cita dalam kemewahannya. Lalu ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, yang tiap hari duduk di depan pintu orang kaya itu. Suatu saat mereka mati. Lazarus masuk, dibawa malaikat, masuk ke dalam Firdaus, tempat Bapak Abraham berada. Orang kaya ini juga mati dan dia masuk ke alam maut, tempat siksaan, tempat api yang menyala-nyala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu orang kaya ini melihat dari jauh Lazarus yang dia kenal, yang setiap hari duduk di depan pintu rumahnya, berada dalam Firdaus, ada dalam pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan dia menderita di alam maut. Dia menyuruh kepada Bapak Abraham, izinkan Lazarus mencelupkan jarinya dan meneteskan air ke mulutku. Aku menderita di sini, tetapi tidak bisa karena ada jarak, ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Orang kaya ini baru sadar bahwa ada kekekalan, tetapi dia terlambat menyadarinya. Dia ingat akan hidupnya, bagaimana dulu selama dia di dunia. Lalu dia ingat akan saudaranya, ada 5 saudaranya. Dia minta izin kepada Bapak Abraham, biarlah Lazarus datang ke rumah ayahku, supaya memberitahukan kepada saudara-saudaraku, supaya jangan masuk ke tempat siksaan ini. Tetapi tidak bisa. Kalau mereka tidak percaya kepada kitab Musa dan para nabi, mereka tidak akan masuk di dalam kekekalan yang bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan setelah hidup itu ada. Sebab itu jangan kita menjadi orang bodoh yang menganggap remeh arti kekekalan itu, yang bermain-main dengan hidup ini sehingga terlambat. Saudara, orang yang bodoh juga dikatakan adalah orang yang mementingkan diri sendiri, yang tidak peduli akan orang lain. Orang yang tamak, melihat hanya kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak mau tahu dan tidak peduli akan kepentingan orang lain. Di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Dalam Injil Lukas pasal 12 ada perikop orang kaya yang bodoh. Diceritakan orang kaya ini punya tanah banyak, hasilnya berlimpah-limpah. Lalu dia lihat lumbung-lumbungnya tidak cukup untuk menampung hasil tanahnya. Dia rombak, dia bangun yang lebih besar. Dia bangun lagi yang baru, sehingga semua bisa masuk ke dalam lumbungnya. Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, hai jiwaku, ada banyak barang bertimbun-timbun
untuk beberapa tahun. Bersenang-senanglah, makanlah, dan minumlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apa kata Tuhan? Engkau orang bodoh. Malam ini jiwamu aku ambil daripadamu. Untuk siapakah semuanya ini? Saudara-saudara, hidup tidak bergantung daripada kekayaannya. Walaupun seorang berlimpah hartanya, tetapi hidupnya tidak bergantung dari kekayaannya itu. Tidak ada artinya tanpa Tuhan. Mari kita belajar untuk memuliakan Dia. Mari kita belajar mengasihi saudara-saudara kita. Kita belajar memberi. Kita belajar berbagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Orang yang tamak, dia tidak memperdulikan orang lain. Dia miskin di hadapan Tuhan. Tapi orang yang mau memuliakan Tuhan dan mau berbagi dengan orang lain yang lebih menderita, dia kaya di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Saudara berbicara mengenai mempergunakan waktu. Ini bicara mengenai manajemen waktu. Kita harus memakainya dengan sebaik-baiknya. Karena menyadari bahwa waktu itu sangat berharga. Waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Tapi kadang-kadang orang tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Tidak dipakai untuk hal-hal yang berguna, tapi disia-siakan. Tidak punya tujuan yang jelas. Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya kalau kita tidak punya tujuan yang jelas? Orang yang tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya arah yang jelas. Sebab itu tujuan ini perlu supaya kita bisa menghargai waktu kita. Kita tidak pakai untuk hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Tetapi kalau kita punya tujuan yang jelas, kita akan berhati-hati dengan setiap waktu yang Tuhan berikan. Kemana kita akan pergi? Harus jelas, saudara. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, sebuah doa yang dinaikkan oleh Musa. Ajar kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Sebab itu dia berdoa, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Punya hati yang bijaksana, bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu sangat berharga. Bisa mencapai tujuan. Tujuan yang ditentukan. Tujuan yang ingin kita raih. Saudara-saudara, orang yang punya tujuan, hidupnya akan punya motivasi untuk berusaha mencapai tujuannya itu. Orang yang punya tujuan, dia akan berusaha supaya hidupnya diarahkan kepada tujuan itu. Orang yang punya tujuan, dia akan bisa bertahan menghadapi segala godaan untuk tetap maju mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya, mencapai goalnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bijaksana, dia mengerti arah hidupnya. Bukan yang sementara, tetapi yang kekal. Kekekalan yang dirindu-rindukan adalah kekekalan bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya yang mulia. Bukan sebaliknya. Kekekalan yang ada dalam tempat penghukuman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus
Dia punya tujuan yang jelas. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai yang ke-27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Aku, kata Paulus, tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul, tapi aku punya tujuan yang jelas, yaitu kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Paulus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dia melatih tubuhnya sedemikian rupa dan menguasai seluruhnya. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya. Menjaga kesucian hidupnya. Tidak bermain-main dengan hidupnya. Dia matikan kehidupan dagingnya. Dan dia nyalakan rohnya. Dia kuasai seluruhnya. Sehingga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita kehilangan tujuan. Jangan pernah kita kehilangan arah. Apa sesungguhnya yang kita cari? Kalau hanya perkara-perkara duniawi, itu akan sia-sia. Aku melatih tubuhku, kata Paulus, dan menguasai seluruhnya. Kalau daging ini dimatikan, daging ini dapat kita kuasai. Kehidupan dosa ini mati, sehingga kita terus berjalan dalam kekuatan roh Tuhan. Saudara-saudara, supaya apa? Supaya setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak ditolak. Saudara, ini yang Paulus ingin bagikan kepada kita. Supaya kita tidak kehilangan kekekalan itu. Mungkin kita sudah berlelah-lelah untuk Tuhan. Mungkin kita sudah setia untuk Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya, kita akan kehilangan arah. Kita akan berlari, bukan berlari ke arah tujuan yang benar. Tetapi sebaliknya, kita berlari ke arah tujuan yang lain. Dan kita tidak akan bisa sampai kepada cita-cita semula, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Paulus berkata, apakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Apakah penderitaan, ketelanjangan, kelaparan? Tidak ada. Karena Dia tahu, Dia sudah mematikan tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Sehingga dia bisa bertahan. Bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Tidak ada makanan di dunia ini yang bisa bertahan sampai kehidupan yang kekal. Hanya satu, yaitu roti yang telah turun dari sorga, yaitu Yesus sendiri. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, firman-Nya ada dalam hidup kita, kita akan bisa bertahan. Terus bertahan, karena firman itu memberikan kekuatan. Firman itu memberikan kita kekuatan yang baru setiap hari. Sehingga kita bisa berkata, mengikut Yesus itulah keputusanku. Ku tak ingkar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan kembali saya ajukan. Apa yang kita cari? Kalau kita salah mencarinya, kita salah menetapkan tujuan kita, maka kita akan menyesal.
Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Tetapi saat inilah waktunya, karena kehidupan yang akan datang itu, kekekalan itu ditentukan oleh kehidupan kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, menyadarkan kepada kami apa sesungguhnya yang kami cari. Dunia tidak menawarkan kekekalan, tapi dunia menawarkan kesenangan yang sesaat saja. Sebab itu Tuhan, kami mau tetapkan arah tujuan kami yang benar, yaitu kehidupan kekal bersama-Mu. Kami mau mencari Engkau, kami mau mencari Tuhan, roti yang telah turun dari sorga itu. Kami makan dan kami simpan dalam hati kami, sehingga kami dapat bertahan menghadapi apapun. Kami tetap bertahan terus, sampai kami hidup dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diberkati. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus berikan kami kekuatan, supaya kami tidak kehilangan arah tujuan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.